Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke sistem multimedia pertemuan ketiga oleh saya Peja Rengganis Nuraini. Jadi untuk pertemuan ketiga ini kita akan belajar memasukkan audio ke dalam website. Pertama, teori dulu, apa itu audio. Jadi untuk audio sendiri sebenarnya dia dibagi menjadi dua ya, analog dan digital. Kita pasti udah tahu lah audio itu suara gitu kan. Nah, untuk audio analog, jadi ada cabang ilmu fisika yang disebut akustika, dia mempelajari suara atau audio ini. Jadi, untuk suara asli di alam, misalnya dia merambat seperti gelombang, kan suara itu bisa didengar oleh semua orang gitu kan dengan cara merambat gitu, dengan kecepatan 750 mph pada tingkat laut. Jadi, suara gelombang ini bervariasi dalam tingkatan tekanan suara atau amplitudenya, dan biasanya tekanan suara itu diukur dalam satuan desibel, dB, dan dalam frekuensi atau pitch. Jumlah waktu yang diperlukan untuk terjadinya suatu getaran atau gelombang tadi disebut periode T. Ini fisika banget ya. Terus sedangkan jumlah gelombang yang terjadi setiap detiknya dinamakan frekuensi F dengan satuan M per dt atau hertz Hz gitu ya. Itu untuk audio analog. Intinya suara alam gitu kan, bukan yang kedua ini yaitu audio digital. Untuk audio digital ya tentunya tentang sudah komputer gitu kan, yang sudah terintegrasi dengan perangkat yang dapat membangkitkan sinyal suara. Dan sinyal suara pada perangkat komputer merupakan representasi suara di alam juga, tapi disimpan dalam kode-kode digital komputer. Lalu terdapat berbagai macam audio dan masing-masingnya pun memiliki kegunaan yang berbeda. Yaitu misalnya ada yang pertama audio visual. Dia biasanya berupa perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar juga gitu kan. Misalnya untuk presentasi, home theater, dan sebagainya. Jadi intinya kita ngasih presentasi kan biasanya disertai efek audio atau apa ya, itu sudah termasuk audio visual karena ada yang kita lihat juga gitu kan. Kalau yang kedua audio streaming, jadi untuk mendengarkan siaran secara live melalui internet. Dan berbeda dengan cara lain, biasanya mendownload file dan menjalankan di komputer bila downloadnya sudah selesai. Kalau streaming kita nggak perlu download filenya sekaligus ya, kita langsung nonton aja gitu kan. Dan biasanya banyak audio streaming, misalnya Winamp, MP3, Real Audio, RAM, dan radio bahkan. Itu termasuk audio streaming gitu. Terus ada juga tipe audio response, jadi suara yang dihasilkan oleh komputer. Dan output pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon. Jadi itu bukan refleks dong, bahasanya ya komputer yang membuat suara tersebut gitu kan. Lalu ada yang keempat, audio oscillator, jadi merupakan produk dari perusahaan Hewlett-Packard. Yang pertama, produk ini digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan filmnya. Jadi ini masih sama lah kayak audio response, tapi ini udah produk lain lagi gitu kan. Terus yang selanjutnya audio modem riser, jadi sebuah kartu plugin untuk motherboard Intel yang memuat sirkuit audio dan atau sirkuit modem. AMR memuat fungsi-fungsi analog, kode-kode yang diperlukan untuk operasi modem dan atau audio. Ini cuman fact aja trivia. Terus next, format audio. Jadi audio tuh punya banyak format, tapi yang biasanya kita tahu paling apa sih, MP3 udah gitu kan. Dan apa perbedaan dari format-format tersebut? Yaitu struktur berkasnya yang membentuk audio tersebut gitu kan. Bisa dilihat di bawah ini. Yang pertama ada AAC, yaitu Advanced Audio Codec. Jadi format audio yang dikembangkan oleh ini untuk menggantikan MP3. Jadi perluasan format MPEG itu standar dan mempunyai kelebihan, yaitu kompresinya lebih efisien dan kualitasnya pun lebih baik. Terus ada AIFF, Audio Interchange File Format. Jadi merupakan format file yang tidak dikompres yang dikembangkan oleh Apple. Lalu ada MP3, ini yang udah semua umat tahu lah ya. Dia format audio yang paling populer dan dia menggunakan algoritma audio lossy compression untuk mengurangi ukuran file. Walaupun ya tadi lebih baik AAC ya. Dia juga akan memproduksi kembali lagi aslinya. MP3 dikembangkan di Jerman Fraunhofer dan berbasis format MPEG. Terus dia juga dapat berjalan di semua platform. Lalu ada format RA, Real Audio. Jadi dia adalah kodek audio yang dikembangkan oleh Real Networks. Dan kodek ini juga dikembangkan untuk transmisi bandwidth rendah
Dapat digunakan untuk streaming informasi audio dan dapat berjalan saat file audio tersebut masih di-download bahkan. Itu real audio dan biasanya digunakan untuk stasiun radio agar ya mereka bisa streaming program mereka via internet secara real time. Terus ada format WAV ini, saya juga tahu nih, waveform audio format. Jadi ada standar audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Dia juga biasanya dipergunakan dalam ponsel dan format ini biasanya berukuran besar karena tidak dikompresi terlebih dahulu. Jadi jika kalian mau file mentahan biasanya kan gitu nyebutnya. Kita makanya WAV gitu kan. Terus ada WMA, Window Media Audio. Dia ya dikembangkan oleh Microsoft tentunya dan kualitas musiknya pun lebih baik dari MP3 gitu kan. Tapi dukungan ponsel ya belum tentu semua orang mendukung format WMA ini gitu. Terus ada juga MIDI atau Musical Instrument Digital Interface, yaitu file suara yang hanya terdiri dari bunyi alat musik, cuman instrumental saja gitu kan. Dan format audio yang ini tuh lebih cocok untuk suara yang dihasilkan oleh synthesizer atau peranti elektronik lainnya. Tetapi tidak cocok untuk hasil konversi dari suara analog karena tidak terlalu akurat. File dengan format ini berukuran kecil dan sering digunakan dalam ponsel sebagai ringtone karena dia tuh ibaratnya mirip-mirip kayak ini nih yang tadi penjelasan tentang audio response. Dia dibuat oleh komputer atau bahkan cuma hanya suara-suara saja ya. Pastinya jadinya nggak real gitu kan, nggak terdengar sesuai suara alam gitu, sudah beda konteksnya gitu. Makanya biasanya pun dijadikan suara ringtone gitu. Yuk terus kita langsung mulai coding aja ya. Jadi kan kemarin kita udah bikin ini ya nih. Sekarang kita lanjutkan lagi di bawahnya, yaitu embed audio gitu kan. Dari ya file yang kita punya. Misalnya saya sudah memasukkan file song dalam folder sistem multimedia ini. Lalu kita buka ya. Ini saya udah buka yang kemarin, file kemarin gitu kan. Cuman ya kita tinggal benerin aja misalnya hari ini pertemuan ketiga, terus ini kan codingannya udah nih. Tinggal tambahin aja di bawahnya gitu ya. Untuk memasukkan audio ini sebenarnya ya kita kan download dulu nih kita punya filenya. Terus ya udah langsung kita masukin pakai audio controls gitu. Nanti kita tinggal masukin source. Maksudnya gimana nih? Kita kasih dulu headernya ya kayak biasa. Center, terus kita pakai H2 lagi. Terus di sini memasukkan audio misalnya kan atau ya kita boleh tulis embed audio ke dalam ya terserah lah. Terus kita kasih center lagi aja biar di tengah lagi. Jangan lupa kita codingnya di sini terus masukin deh audio controls. Gitu. Terus sama dengan controls kita kasih tingginya juga sekalian. Oh, no space. Oke, tingginya misalnya kita kasih 50 pixel aja misalnya. 50 pixel. Terus ya ada tinggi, ada lebar gitu kan. Width-nya kita kasih 100 pixel. Salah dong. Itu tingginya, width-nya berarti ya panjangnya lah ya. Coba width-nya 100 pixel. Terus kita tutup. Ya. Tapi nggak usah ada size audionya lagi nih, nggak usah. Dia otomatis tadi. Tutup aja gini ya. Jadi sintaksnya ini nih. Audio, control sama dengan controls, height 50 pixel sama width-nya 100 pixel. Tutup dah, gini aja. Terus next-nya lagi, kita langsung kasih lagi source-nya gitu kan. Source-nya dari mana? Yaitu kita dari file yang namanya song tadi gitu kan. Dia .mp3 gitu. Saya downloadnya formatnya mp3. Tipenya apa? Tipenya ya audio gitu kan. Audio. Terus /mpeg gitu kan. Ini sama lah. Kayak ini juga yang video juga kan mirip-mirip ya codingannya ya. Tuh. Source-nya dari nama file videonya, baru type-nya video./ibm. Kalau audio tuh mpeg gitu kan. Udah, terus jangan lupa slash lagi dan tutup gitu ya. Gini sih paling. Dah, coba gini aja kita save. Kita jalankan ya, kita refresh.
Oke, udah ada. Nah, bawahnya bisa kelihatan nih sekarang. Ada tulisan memasukkan audio ke dalam web dan ada ya pemutar suaranya gitu. Coba kita play. Oke, dan kita bisa cepetin juga ya. Terus ini bisa kita mute juga. Dia tetap berjalan tapi tidak terdengar, dan bisa juga kita playback speed juga kita atur gitu kan. Misalnya lebih lambat. Oke, gitu ya. Paling gitu aja sih untuk sekarang, makanya lebih mudah. ACT pun ya kalian tinggal screenshot aja kan, ini screenshot buat listing, lalu kalian kasih logika ya kalian kan bisa pakai yang kemarin nih, yang ininya, dan tinggal tambahin logika yang ini gitu kan. Lalu outputnya ya hasil screenshot ini gitu, hasil kalian. Tapi untuk ACT kalian tambahkan 2 lagu ya. Jadi minimal 2 lagu. Bukan tambahkan 2 lagu sih, minimal 2 lagu. Ya kita kopas-kopas ini aja lah, 2 jadinya atau jadi 3, terserah kalian lah. Kalian download dulu lagunya. Bisa kalian dari YouTube, kalian convert ke MP3 juga boleh ya. Ya tinggal kalian search ya, converter YouTube to MP3 gitu ya. Paling gitu aja sih buat hari ini. Gampang ya, audio aja. Siap-siap nanti next pertemuan terakhir kita lihat ya, itu tentang apa, baru mulai yang project. Jadi kalian jangan lupa siapkan project sistem multimedia kalian. Oke, paling gitu aja dari saya. Untuk LA itu tentang kalian, jadi tentang project kalian, kalian tuliskan, ya kalian bisa lihat dari LA kalian lagi ya, dari websitenya ya. Gitu aja, makasih buat hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.